Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Pemirsa yang di rumah, saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masuha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini pengajian Kamis Manis ini memiliki tema yaitu indahnya taman surga di dunia. Nah, pasti pemirsa juga udah pada penasaran kan, apa sih taman surga di dunia, bagaimana bentuknya, dan apa saja? Karena kan kayaknya nggak lebih dari satu ya Ustazah ya, taman surga di dunia itu ya. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pengajian Kamis Manis yang diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kebahagiaan lahir batin, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita nantinya di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya taman surga di dunia. Sifa tahu nggak sebenarnya apa taman surga di dunia? Enggak ya. Jadi Ustazah mau sedikit bercerita ya, atau mungkin banyak ya. Jadi nanti kita kita lihat bagaimana sebenarnya Allah ciptakan surga yang begitu banyak ya. Surga yaitu taman-taman surga yang begitu banyak baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi taman itu kan dalam bahasa Arabnya raudhah ya, raudhah. Jadi taman, kalau taman-taman riyad ya, yaitu taman-taman surga, riyadul jannah. Kalau raudhah, raudhatul jannah, taman surga ya. Jadi taman surga itu ya dari berbagai macam hadis di dunia ada dua. Di dunia ada dua nih sifat. Taman-taman surga di dunia itu ada dua, dan yang di alam gaib ada dua juga. Ya, jadi Ustazah ingin bercerita yang pertama yang di dunia dulu. Ya, jadi ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, ya, tahukah kamu apa itu taman surga gitu ya. Ini lagi berkumpul ini dalam majelis ilmu tentunya, berkumpul dengan para sahabat ya, kemudian mengadakan taklim, dibacakan Al-Qur'an, kemudian Rasulullah memberikan hadis ya. Nah, pada saat itu Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu taman surga ya? Raudhah min riyadil jannah. Kemudian kata sahabat, enggak tahu ya Rasulullah apa itu taman surga yang ada di dunia. Kemudian kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u ya, kalau kamu lewat taman-taman surga maka datangilah atau kunjungilah atau singgahlah ya. Artinya apa? Bahwa ternyata di situ disebutkan bahwa taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Jadi seperti kita nih Sifa, kita kan di pengajian Kamis Manis ini kita membahas tentang bagaimana akhlak ya, kemudian bagaimana akidah kita, kemudian dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Rasul. Insya Allah inilah yang dimaksud oleh Rasul sebagai taman surga ya, raudhah min riyadil jannah ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama
bahwa taman surga yang di dunia itu yaitu majelis ilmu. Jadi bahagialah kita atau berbahagialah semuanya yang selalu menghadiri majelis-majelis ilmu atau cinta kepada majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itulah berkumpul para malaikat ya yang meminta ampun dosa-dosa kita, yang nanti mudah-mudahan di majelis ilmu itu berguguran tuh dosa-dosa kita. Ya, kemudian Allah merahmati, kemudian diberikan ketenangan hati kita dalam majelis ilmu tersebut ya, karena disebut aja taman surga. Jadi ibarat taman, coba deh Siva kalau ke taman, kira-kira enak nggak? Indah banget, Iya. adem, gitu, Adem, nyaman, sejuk ya, terus hatinya tenang ya. Itu padahal nggak ngapa-ngapain. Ini taman surganya yang benar-benar dijamin Rasul bahwa di taman itu akan ada malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat yang memberikan doa kepada kita, mengaminkan doa-doa kita. Jadi berkah banget. Ya. Makanya orang yang tadinya galau pergi ke majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu jadi tenang. Orang yang tadinya sakit hati pergi ke majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu jadi tenang. Ya gitu. Nah itu yang pertama sifat di dunia. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma baina minbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Kata Rasul, antara mimbar aku dan rumahku adalah raudhah, yaitu taman dari taman-taman surga. Ya namanya raudhah. Ya kalau raudhah itu taman, riyad itu taman-taman surga ya. Jadi nanti Siva ya, mudah-mudahan Siva akan berangkat haji ya, insya Allah, amin. Nanti Siva akan berangkat umroh ya. Itu kalau kita ke Masjid Nabawi ada tempat ya, itu ditandai dengan ada karpet hijau, kemudian pilar-pilarnya hijau ya, itu namanya raudhah ya, disebut raudhah ya. Nah, kata Rasul ya, ini dulunya nih, kalau sekarang kan udah ditandain begitu hijau-hijau ya. Dulunya kata Rasul ma baina minbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar aku dan rumah aku itu raudhah, taman dari taman-taman surga. Jadi rumah Rasul kan sekarang kuburan Rasul. Kan Rasul dikuburkan di rumahnya. Kemudian mimbar Rasul adalah Masjid Rasul. Nah, kalau sekarang kan udah dipugar tuh, udah luas. Jadi semuanya ada dalam satu area. Nah, ditandain tuh pakai karpet hijau, pakai pilar-pilarnya hijau, ya itu namanya raudhah. Ya, dalam hadis-hadis yang lain disebutkan siapa yang berdiri di raudhah ini, di Masjid Nabawi ini akan berdiri di surganya Allah nanti di akhirat. Ya, jadi makanya kita nih jamaah haji atau jamaah umroh, pokoknya jangan sampai nggak datang ke raudhah yang disebutkan oleh Rasul. Ya sayang, karena apa? Di situ memang disebutkan setiap doa kita mustajab, makbul. Jadi doa kita apapun di raudhah itu akan dikabulkan oleh Allah. Sunnahnya sih kita sholat 2 rakaat kalau bisa nih. Tapi kalau ini kan kadang desek-desekan ya, penuh gitu, rame, nggak bisa, takut keinjek-injek. Ya udah diri aja kita sambil doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan siapa yang berdiri di dunia raudhah itu di Masjid Nabawi itu, ya maka akan berdiri nanti di surganya Allah. Masya Allah ya. Nah itu 2 tuh di dunia. 2 lagi di akhirat. 2 lagi di akhirat ya. Yang pertama di alam kubur atau alam barzah. Jadi kan Siva mungkin sering dengar nih kalau ada yang meninggal, Allahumma ja'al qabrohu. Ya, qabrohu itu kalau laki-laki atau qabroha kalau perempuan. Allahumma ja'al qabrohu raudhah min riyadil jannah. Wala taj'al qabrohu hufrotan min hufarin niron. Ya. Itu artinya Siva, ya Allah jadikanlah kuburan ini atau alam barzah ini ya yang dia tinggal ini, yang mayat tinggalin ini taman dari taman-taman surga. Ya jangan jadikan lobang dari lobang-lobang neraka. Jadi banyak kisah-kisahnya bahwa kita itu di kuburan kan, di kuburan itu kan di makam itu kita dimakamkan itu sifat sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu menunggu hari kebangkitan. Ya, nah sebelum kita dibangkitkan, tempat kita adalah alam barzah. Kita nggak tahu tuh alam barzah seperti apa ya. Tapi digambarkan bahwa dia akan menjadi, alam barzah ini akan menjadi taman dari taman-taman surga atau bisa jadi lobang dari lobang-lobang neraka. Naudzubillah. Ya, jadi Siva kebayang nggak sih? Ini nanti yang menemani kita di kuburan ini adalah amal baik kita.
Kalau kita amalnya baik, ya, nggak maksiat kepada Allah, nggak jahat sama manusia, berusaha menyayangi sesama manusia, maka teman kita adalah amal-amal soleh. Kita akan damai, tenang, dan kuburan kita itu jadi taman kita, taman surga. Ya. Tapi kalau kita nggak baik sama manusia, apalagi nggak pernah bertaubat sama Allah, ya itu nanti ada kalajengking, ada ular. Ini kuburan kita nih jadi lobang dari lobang-lobang neraka. Ya. Jadi lobang neraka lobang yang sebenarnya kan nanti di akhirat. Nah, sementara lobang di alam barzah ini atau kuburan ini menjadi satu lobang yang nanti gambaran dari lobang-lobang di neraka. Naudzubillah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, raudhah yang kedua adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus itu surga Firdaus, surga tertinggi. Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu meminta surga, mintalah surga tertinggi. Jadi kalau minta surga jangan, udahlah nggak apa-apa saya di pinggirannya aja, di emperannya aja. Yang penting surga. Jangan. Nanti kita cita-citanya sangat rendah. Ya. Atau amalnya juga jadi mengikuti cita-citanya, karena cita-citanya rendah, maka amal-amal menuju cita-cita itu juga jadi rendah. Tapi kalau kita cita-cita kita tinggi, ya, makanya suruh ibaratnya apa? Mimpilah sekarang, karena mimpi sekarang itu kenyataan hari esok. Sekarang kita baru bermimpi nih. Ya, nanti kita akan mendapati kenyataan itu di masa depan. Nah, makanya minta surga pun Jannatul Firdaus, yaitu yang kedua surga Firdaus yang ada di akhirat. Ya, seperti mungkin kita sering dengar ya, kita terbang teramat rendah, padahal langit kita begitu tinggi. Ya sayang, jadi langitnya tinggi tapi kita terbangnya rendah banget gitu. Padahal Allah memberikan kita harapan, memberikan kita cita-cita. Harusnya kita itu punya cita-cita yang tinggi, jangan cita-cita yang rendah. Gitu ya. Jadi itu yang dua di dunia, dua di akhirat. Gitu. Oke. Nah, Ustazah kembali lagi ke tema kita, yaitu indahnya taman surga di dunia. Nah, berarti kan kita fokus nih Ustazah yang di dunia ini, dan yang paling gampang buat kita temui itu di majelis ilmu yang sering kita jumpai atau yang mudah kita datangi gitu Ustazah. Nah, kadang kita mikirnya majelis ilmu kalau buat anak muda ya Ustazah ya, kayak Syifa mungkin yang lain-lainnya gitu. Majelis ilmu tuh isinya ibu-ibu semua Ustazah. Kayak aduh, males kesana deh gitu. Soalnya isinya ibu-ibu semua, udah gitu kayak dengerin doang gitu Ustazah. Nah, bagaimana caranya agar majelis ilmu ini dapat menarik gitu? Menarik dalam artian untuk pemudanya, untuk anak-anak mudanya gitu Ustazah. Karena mungkin perspektif atau pandangan anak muda gitu Ustazah tuh isinya ibu-ibu, nenek-nenek gitu Ustazah. Jadi kayak males gitu. Gimana tuh Ustazah? Iya, memang betul ya. Syifa kan istilahnya kemasan juga harus bagus supaya isi itu tersampaikan. Ya, jadi karena kita kadang pengajiannya kemasannya kan ya seperti itu aja gitu. Jadi yang image kitanya ini kayaknya nenek-nenek, ibu-ibu yang udah inget mati gitu. Kayaknya anak muda mah nggak ada wadahnya gitu. Anak muda ngaji kayaknya bukan masanya gitu. Nah inilah sebenarnya pemahaman Islam ya, artinya ini tantangan buat kita semua nih Syifa, termasuk Ustazah, termasuk Syifa, gimana nih tantangan supaya anak muda semangat untuk ngaji ya. Itu kita istilahnya gini, pasti tantangan ini membuat kita jadi berpikir dan membuat bagaimana cara supaya ngaji ini, artinya majelis ilmu ini juga dicintai oleh anak muda. Nah, kayaknya harus dipikirkan lagi tuh, sebab itu ide yang bagus ya. Memang benar sekarang majelis taklim isinya nenek-nenek, ibu-ibu, emak-emak ya. Tapi bapak-bapak juga gitu yang udah tua-tua ya. Nggak ada anak-anak muda yang gagah ya, paling 1, 2 ya. Padahal justru di tangan mereka lah sebenarnya bagaimana nanti agama ini akan besar, bagaimana bangsa ini akan besar di tangan mereka. Nah ini tantangan buat kita Syifa. Nanti kita cari formula gimana pengajian itu bisa menjadi wadah untuk anak-anak juga, bukan untuk anak-anak, untuk pemuda dan pemudi juga. Gitu Ustazah. Nah, kan itu dari majelis ilmunya nih Ustazah. Tapi kalau dari diri kita sendiri itu gimana Ustazah? Kan majelis ilmu itu wah surga di dunia gitu. Terus gimana cara kita biar kita semangat buat ke majelis ilmu Ustazah? Iya. Jadi kan memang sebenarnya pemahaman kita dulu ya, Syifa. Kita nggak akan melakukan sesuatu kalau kita nggak paham.
Nah, berarti ini tantangan buat ustazah menyampaikan bagaimana isi Islam yang sesungguhnya. Ya, kalau ustazah misalkan mengemasnya dengan yang enak, dengan yang baik, ya, dengan kemasan bahwa Islam itu indah dan kita harus mempelajari Islam. Istilahnya taubat itu jangan setelah tua, ya. Bahkan anak muda pun harus taubat, ya. Karena apa sih, Pak? Yang nanti akan ditanya itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, artinya bahkan yang nanti dijamin dapat perlindungan di mana saat tidak ada perlindungan di hari akhir itu seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Seorang pemuda yang hatinya cinta dengan masjid. Nah, ini gunanya kenapa ada keluarga yang harus paham Islam, ada ibu bapak yang menyampaikan, terutama ibu, ya. Ini tantangan juga buat ustazah. Jadi ibu itu harus menjadi penyampai nilai-nilai Islam. Ya, jadi lewat cerita bahwa pemuda yang cinta masjid akan disayang Allah, ya. Kadang kan kita kurang tuh bicara, adanya ngomel-ngomel aja, ya. Kalau ibu-ibu tuh kan kadang adanya ngomel-ngomel, marahin dan lain-lain. Padahal isinya atau esensi dari kenapa anak muda itu harus ke masjid, nggak tahu mereka. Mungkin mereka nggak tahu ada hadis Nabi yang bahwa nanti ada perlindungan kepada seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, kemudian ada dijamin nanti akan mendapat perlindungan seorang pemuda yang diajak maksiat oleh seorang perempuan, tapi dia menolak karena dia bilang apa? Aku takut sama Allah. Jadi nilai-nilai ini kurang tersampaikan. Nah, ini tugas kita nih menyampaikan, dan termasuk tugas Syifa juga, karena Syifa kan dari anak mudanya. Mungkin kalau yang berdakwah anak muda lebih diterima, bukan ibu-ibu, bukan emak-emak, bukan nenek-nenek misalkan gitu. Kan biasanya yang ceramah itu kalau yang udah tua, yang udah emak-emak. Tapi coba kalau ada penceramah muda, ya mungkin dengan sosmed, dengan apa akan lebih indah lagi. Betul Ustazah. Emang itu sih yang harusnya dilakuin gitu antara majelis ilmu dengan pemuda itu sendiri. Jadi harus sama-sama semuanya berusaha untuk semangat ke majelis ilmu gitu. Karena majelis ilmu kan tadi udah dijelasin itu surga paling deket, taman surga paling deket tuh ada di majelis ilmu gitu ya Ustazah. Dekat di hadapan kita. Ibaratnya ada selalu istilahnya bisa diciptakan, ada selalu di hadapan kita dan di sekeliling kita. Enggak susah-susah nyarinya gitu. Yaitu majelis ilmu. Oke, baik. Nah, pemirsa yang di rumah, alhamdulillah sudah selesai kajian untuk kali ini di pengajian Kamis Manis dengan tema Indahnya Taman Surga di Dunia. Jadi sudah kita tahu bahwa paling dekat itu surga di dunia itu ada di majelis ilmu. Jadi sekarang nggak usah ngebayangin dulu surga yang jauh nanti-nanti. Kita kejar surganya dulu dengan cara apa? Ke majelis ilmu. Karena selain surganya juga itu surga di dunia, kita bisa tenang ya Ustazah ya, untuk ke sana, setelah pulang dari sana kita bisa tenang. Jadi nggak cuma sekedar datang aja, tapi memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Nah, terima kasih kepada narasumber kita Ustazah Lulu. Makasih banyak sudah memberikan kajiannya. Semoga dapat diterima dengan baik oleh kita, oleh pemirsa yang di rumah. Dan jangan lupa juga Syifa ingetin lagi buat follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube Gelora TV. Dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman, keluarga, sahabat, bahkan ke sosial media pemirsa yang ada di rumah agar menjadi pahala jariah atau amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Syifa Aulia dan narasumber kita Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.